Halo sahabat pengusaha, apa kabar? Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang pengusaha. Sahabat pengusaha bisa melihatnya dari link di deskripsi video yang sudah disediakan. Kali ini kita mau bahas tentang hewan yang bisa dijadikan usaha di rumah. Banyak orang tidak tahu usaha apa saja yang bisa dijadikan usaha kecil-kecilan, sampai bisa jadi usaha yang besar. Banyak sekali jenis hewan yang bisa dibudidayakan di rumah. Nah, hewan apa saja yang bisa dijadikan usaha dari rumah? Sahabat The Golden Star Channel, inilah 5 budidaya hewan unik untuk pilihan wirausaha. Apakah kamu pernah mendengar hewan bernama cacing sutra? Saat ini banyak orang melakukan budidaya cacing sutra karena dianggap menguntungkan secara bisnis loh. Cacing sutra adalah cacing yang termasuk dalam kelas Oligochaeta dengan ukuran 2-4 cm dan hidup di perairan jernih. Cacing sutra atau yang biasa disebut cacing rambut mengandung protein sebanyak 57-60% dan lemak antara 13-20%. Kandungan nilai gizi pada cacing sutra cukup tinggi sehingga banyak dicari orang. Cacing sutra banyak dimanfaatkan sebagai bahan baku pakan ternak dan anak ikan. Melihat peluang bisnis tersebut, apakah kamu tertarik membudidayakan cacing sutra? Permintaan pasar akan pakan burung pun meningkat. Seperti yang kita ketahui bahwa pakan yang paling bagus untuk burung adalah hewan jangkrik. Budidaya jangkrik menjadi satu pilihan yang memiliki prospek bisnis yang menarik. Budidaya jangkrik dapat dilakukan dalam berbagai skala. Tak hanya budidaya jangkrik skala kecil seperti budidaya rumahan, budidaya jangkrik pun dapat dilakukan dalam skala besar. Seperti syarat untuk wirausahawan lainnya, Anda harus pantang menyerah dalam menekuni usaha Anda. Cari jangkrik. Carilah budidaya jangkrik terbaru, maka Anda akan semakin banyak memiliki pengalaman dalam ternak jangkrik. Dengan memenuhi persyaratan lokasi pembudidayaan jangkrik. Yang pertama, tidak terkena sinar matahari langsung dan berlebihan. Yang kedua, lokasi ternak jangkrik harus di tempat yang tenang, jauh dari keramaian, teduh, sirkulasi udara baik. Yang ketiga, terhindar dari hewan pemangsa seperti ayam, kucing, kadal, cicak, tikus, dan lain-lain. Selain itu, jika Anda telah dapat membudidayakannya dengan baik, jangan lupa untuk memasarkan hewan ternak Anda. Tertarik ingin budidaya jangkrik? Kroto merupakan nama yang digunakan untuk menyebut telur atau larva semut. Kata kroto sendiri berasal dari bahasa Jawa yang kemudian menjadi populer di tanah air, yang berarti komponen yang terdapat di dalam telur semut ini terdiri atas larva dan pupa. Tampilan fisik kroto sekilas mirip dengan butiran nasi, yakni berbentuk lonjong dan berwarna putih. Kroto dihasilkan oleh ratu semut rangrang dan keberadaannya dilindungi dengan ketat oleh para semut pekerja dan biasanya ini tertelat di dalam gulungan daun. Biasanya satu kali panen bisa menghasilkan untung puluhan juta rupiah. Jumlah telur yang dihasilkan bisa sangat banyak hingga ribuan dan semut pekerja yang menjaganya pun sangat banyak. Kroto berukuran besar biasanya akan menjadi calon ratu semut dan diproduksi sekitar bulan September hingga Januari.
Sementara itu, kroto berukuran sedang, kroto halus, akan menjadi calon semut betina, semut prajurit, atau semut pekerja. Kroto sudah sejak lama dimanfaatkan sebagai obat herbal namun lebih terkenal digunakan sebagai pakan burung atau unggas karena kandungan nutrisinya akan membuat burung menjadi lebih lincah dan lebih berkicau merdu. Tokek merupakan salah satu jenis reptil. Ia hampir sama seperti cicak, namun ukurannya lebih besar. Warna tokek pun berbeda dengan cicak. Biasanya tokek berwarna abu-abu bertotol-totol merah hampir di sekujur tubuhnya. Tokek biasa ditemukan di pepohonan pekarangan dan di atap rumah, terutama di pedesaan dan tepi hutan. Anda tentu tahu bahwa tokek mempunyai suara khas yang membuatnya mudah dikenali. Ternyata tokek tidak hanya menjadi hewan hias dengan harga yang tinggi. Tokek juga bisa dimanfaatkan sebagai obat. Dagingnya diyakini dapat menyembuhkan berbagai penyakit. Begitu juga dengan bagian tubuhnya yang lain. Hal inilah yang menyebabkan harga tokek melambung tinggi. Anda tahu, harga tokek dengan berat 2 ons saja bisa mencapai harga 2 juta rupiah. Jika beratnya lebih dari itu, Anda perlu merogoh kocek lebih dalam lagi untuk membeli 1 ekor tokek. Disinilah letak peluang bisnis membudidayakan tokek. Bagaimana konsep bisnis tokek ini? Anda dapat menjadi pembudidaya tokek. Anda akan menerima suplai tokek dari para pencari tokek dengan harga tertentu per ekor. Kemudian, tokek itu Anda pelihara hingga besar dan bobotnya bertambah. Semakin besar angka bobotnya, harga jualnya pun akan semakin tinggi. Disinilah letak peluang Anda meraih keuntungan. Apakah Anda tertarik dengan usaha satu ini? Kalau teman-teman mendengar belatung, kesan yang pertama kali terbesit adalah jijik atau karena ada bangkai atau hal serupa yang telah membusuk. Tapi tahukah kalau belatung juga bermanfaat, bahkan Indonesia mampu mengekspor belatung ke mancanegara? Hebat kan? Bahwa Indonesia bisa mengekspor hal yang unik yang sebelumnya tidak kita kira namun sebenarnya ada dan bisa dihasilkan di setiap rumah tangga di Indonesia. Selain menguntungkan karena produksi yang banyak, maggot di Indonesia sangat dibutuhkan sebagai pakan untuk ternak. Hal ini dikarenakan maggot BSF memiliki kadar protein yang tinggi sehingga bisa menjadi alternatif selain pelet dan tentu saja karen lebih murah harganya. Namun, sebelum memulai berbisnis untuk memulai ekspor belatung ini, banyak faktor lainnya yang perlu diperhatikan. Misalnya bau yang dihasilkan, yakni bagaimana agar orang di sekitar kita tidak terganggu dengan bau. Pasti ada pemilihan tempat yang tepat untuk produksi belatung agar tidak mengganggu orang di sekitar. Dengan budidaya belatung ini meski terlihat susah dari prosesnya, tapi bukan berarti tidak bisa dihasilkan dengan kualitas yang baik. Contohnya yakni salah satu perusahaan Indonesia yang berhasil mengekspor Black Soldier Fly (BSF), yaitu Biocycle. Biocycle berhasil mengekspor BSF ke Belanda dengan jumlah 35 ton dan dengan harga $4 Amerika per kilogramnya. Sedang harga telur lalatnya biasanya lebih mahal dengan harga sekitar 10.000 per gramnya.